Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11, kami akan menerangkan materi mengenai biaya materai. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Shelly Zahra Putri dengan NIM 0321-103. Yang kedua ada Ipa Fitriantika dengan NIM 0321-105. Dan yang ketiga ada saya sendiri atas nama Daluh Indra Wibawa dengan NIM 0321-106. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke materinya. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian biaya materai, di mana biaya materai ini erat kaitannya dengan dokumen. Jadi dokumen ini adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak yang berkepentingan. Yang kedua ada benda materai, di mana benda materai ini adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah RI. Yang ketiga ada pemeteraian kemudian, di mana pemeteraian kemudian ini adalah suatu cara pelunasan biaya materai yang dilakukan oleh pejabat pos atau permintaan pemegang dokumen yang biaya materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Yang keempat ada tanda tangan, di mana tanda tangan ini adalah tanda tangan yang dipergunakan sebagaimana mestinya, ya, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan, atau cap paraf, teraan cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya materai ini adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Yang kedua ada dasar hukum biaya materai. Jadi penerapan biaya materai ini diatur dalam beberapa aturan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai. Yang ketiga ada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 133/KMK 04/2000 tentang pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai. Yang keempat ada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 104/KMK 04/1986 tentang pelunasan biaya materai dengan menggunakan cara lain. Yang kelima ada Surat Edaran Dirjen Pajak SE strip 38/PJ 1994 tentang penggunaan kertas bermaterai dan kertas biasa bermaterai tempel. Yang keenam ada Surat Edaran Dirjen Pajak SE 29/PJ 53/1995 tentang pelaksanaan perubahan tarif biaya materai. Yang ketujuh ada Surat Edaran Dirjen Pajak SE nomor 44/PJ 53/1995 tentang cara pemeteraian kemudian tanpa sanksi dalam masa transisi. Yang ketiga ada objek, tarif, dan yang terutang biaya materai. Sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 JO PP Nomor 24 Tahun 2000, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dikenakan biaya materai 6.000 misalnya, surat kuasa, surat hibah, surat wasiat, surat pernyataan, dan lain-lain, yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Ada juga akta-akta yang dibuat oleh petugas pembuat akta tanah atau PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. Juga akta-akta notaris termasuk salinannya. Juga surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta rupiah atau harga nominal yang dinyatakan dalam bentuk mata uang asing. Juga di sini ada yang dikenakan biaya materai sebesar 3.000. Itu biasanya surat-surat yang memuat jumlah uang kisaran dari 250.000 sampai 1 juta. Ada juga yang tidak dikenakan biaya materai, di mana yang tidak dikenakan biaya materai ini adalah surat yang memuat jumlah uang kurang dari 250.000. Yang keempat ada juga yang merupakan bukan objek dari biaya materai atau tidak dikenakan biaya materai. Sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13
tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000. Di mana yang pertama itu dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, surat pemindahan, juga bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, dan juga surat pengiriman barang yang dijual atas tanggungan pengirim. Yang kedua ada segala bentuk jasa. Yang ketiga ada tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Yang keempat ada tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah, daerah, dan bank. Yang kelima ada kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah, daerah, dan bank. Yang keenam ada tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Yang ketujuh ada dokumen yang menyebutkan tabungan pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Yang kedelapan ada juga surat gadai yang diberikan oleh perusahaan umum pegadaian. Yang kesembilan ada tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Baik, untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya bernama Sally. Kepada Sally saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally Azahra Putri Pratiwi Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah saat dan pihak yang terutang bea materai. Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Yang pertama, saat terutang. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak pada saat dokumen diserahkan. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak pada saat selesainya dokumen dibuat. Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia. Selanjutnya, cara pelunasan bea materai pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Yang pertama dengan benda materai biasa, kedua pemateraian biasa, yang ketiga dengan cara lain ditetapkan Menke. Alat lain SE 11 PJ 3 1986 pencetakan tanda lunas bea materai oleh Perum Peruri. Mesin teraan materai KMK nomor 104 KMK 04 1986. Sebelum diterbitkan izin penggunaan mesin teraan atau pencetakan tanda lunas bea materai harus disetor di muka dengan menggunakan SSP atau GIR 5. Selanjutnya cara pelunasan bea materai dengan materai tempel pasal 7 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Yang pertama, materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Yang kedua, materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Yang ketiga, pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Yang keempat, jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Ini cara pemeteraian dengan kertas, pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Yang pertama, kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi, ayat 7. Yang kedua, jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, ayat 8, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Yang ketiga, bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan bea materai tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai, ayat 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Fitriantika. Di sini saya akan meneruskan materi tentang bea materai. Materi selanjutnya ada cara pelunasan dengan mesin teraan. SE 11 PJ 3 garis miring 1986. Yang pertama, pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur PPN dan PTLL atau Kepala KPP untuk memperoleh izin menggunakan mesin teraan. Yang kedua, mesin teraan yang digunakan adalah mesin teraan yang tidak
melampaui jumlah angka pembilang dengan jumlah penyetoran bea materai. Yang ketiga, perusahaan harus menyetor di muka bea materai sebesar 5 juta rupiah sebelum dikeluarkan izin penggunaan mesin teraan materai. Yang keempat, sebelum mesin teraan digunakan dilakukan pemasangan segel. Jadi sebelum segelnya itu terbuka, mesin teraan ini belum dapat dipergunakan. Selanjutnya ada pemateraian kemudian dalam kurung pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dilakukan terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Ada juga dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi ditambah dengan denda. Ada juga dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia. Selanjutnya ada denda administrasi dan kewajiban pemenuhan bea materai. Yang pertama ada dokumen yang terutang di bea materai tetapi bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan dengan denda sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya, pelunasan bea materai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemateraian kemudian. Selanjutnya ada terminologi bea materai dan fiskal luar negeri. Contohnya dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan. Ada juga benda materai, adalah materai yang ditempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya ada fiskal luar negeri. Adalah PPh yang wajib dibayar oleh setiap orang pribadi yang telah berusia 21 tahun dan tidak memiliki NPWP yang bertolak ke luar negeri, kecuali orang pribadi tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan fiskal luar negeri ini hanya berlaku sampai 31 Desember 2010. Yang terakhir ada kesimpulan. Bea materai adalah pajak-pajak atau dokumen yang terutang sejak dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata serta dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sekian materi bea materai dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.